Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aryuni dengan NIM 2303 10 180. Saya dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan dengan dosen pengampu Bapak Lukman SPMSI. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Efektivitas Ekstrak Daun Pegagan Centella aciciata L sebagai anti kontaminan dalam pertumbuhan kultur jaringan kentang atau Solanum tuberosum L varietas Tejo MZ, yang ditulis oleh Alia Hasna Irba Septiani, Florentina Kusmiati, Budi Adi Kristianto dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, dan diterbitkan dalam Jurnal Agroteknika nomor 5 volume 1 halaman 60-74 tahun 2022. Menurut saya pribadi, kultur jaringan adalah suatu kegiatan memperbanyak tanaman atau sebagai wadah untuk mendukung proses bioteknologi tanaman, pemulihan tanaman yang akan menghasilkan tanaman yang sama atau beda dengan induknya tergantung tujuan peneliti. Dalam bidang bioteknologi, tanaman dan pemulihan tanaman, kultur jaringan digunakan apabila dalam pelaksanaan memperbanyak tanaman terdapat keterbatasan jika dilakukan secara konvensional. Kelebihan daripada kultur jaringan adalah yang pertama, perbanyakan tanaman yang cepat. Kultur jaringan memungkinkan perbanyakan tanaman dalam jumlah besar dan waktu yang relatif singkat. Kedua, kualitas tanaman yang seragam. Tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan memiliki kualitas yang seragam dan sesuai dengan induknya. Ketiga, penghematan ruang dan waktu. Kultur jaringan dapat dilakukan dalam ruang yang terbatas dan waktu yang relatif singkat sehingga lebih efisien. Dan yang keempat yaitu kemampuan menghasilkan tanaman yang bebas penyakit. Kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman yang bebas dari penyakit karena proses sterilisasi yang dilakukan selama proses kultur jaringan. Dan kelima, kemampuan menghasilkan tanaman yang langka atau sulit diperbanyak. Kultur jaringan dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman yang langka atau sulit diperbanyak dengan metode konvensional. Berikutnya adalah kekurangan dalam teknik kultur jaringan. Yang pertama, biaya yang relatif tinggi. Kultur jaringan memerlukan peralatan dan bahan yang canggih sehingga biaya yang diperlukan relatif tinggi. Dan yang kedua, dia memerlukan keahlian yang khusus. Untuk kultur jaringan, dia memerlukan keahlian khusus dan pengetahuan yang mendalam tentang teknik kultur jaringan. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada fasilitas. Laboratorium kultur jaringan memerlukan fasilitas laboratorium yang lengkap dan terkendali, sehingga ketersediaan fasilitas dapat menjadi kendala. Dan keempat adalah risiko kontaminasi. Kultur jaringan rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme sehingga perlu dilakukan sterilisasi yang ketat. Dan kelima, kemungkinan terjadinya variasi somaklonal. Kultur jaringan dapat menyebabkan terjadinya variasi somaklonal, yaitu perubahan genetik yang tidak diinginkan pada tanaman yang dihasilkan. Manfaat daripada teknik kultur jaringan antara lain, yang pertama, perbanyakan tanaman yang cepat dan efisien. Kultur jaringan memungkinkan perbanyakan tanaman dalam jumlah besar dan waktu yang relatif singkat. Kedua, kemampuan menghasilkan tanaman yang langka atau sulit diperbanyak. Kultur jaringan dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman yang langka atau sulit diperbanyak dengan metode konvensional. Ketiga, pengembangan tanaman transgenik. Kultur jaringan dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman transgenik yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan kultur jaringan antara lain, yang pertama, pemilihan bahan tanaman. Memilih jaringan tanaman yang sesuai untuk kultur jaringan seperti tunas, daun, batang, dan sebagainya. Kedua, sterilisasi. Melakukan sterilisasi pada jaringan tanaman dan peralatan untuk mencegah kontaminasi dari mikroorganisme. Yang ketiga, inisiasi kultur. Menanam jaringan tanaman pada media kultur yang sesuai dan menciptakan kondisi lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan. Keempat, multiplikasi. Mengembangkan kultur jaringan untuk menghasilkan tanaman baru melalui proses multiplikasi. Kelima, pengakaran. Menginduksi pembentukan akar pada tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan. Keenam, aklimatisasi. Mengadaptasikan tanaman yang dihasilkan melalui
kultur jaringan ke lingkungan luar laboratorium. Ketujuh, pemeliharaan. Melakukan pemeliharaan tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan untuk memastikan keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan. Media yang biasa digunakan dalam kegiatan kultur jaringan adalah MS atau Morashige dan Scoop. Adalah salah satu media yang paling umum digunakan dalam kultur jaringan tanaman. Media MS mengandung berbagai macam nutrisi dan zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikut adalah beberapa zat yang biasanya ditambahkan dalam media MS tersebut. Yang pertama ada makronutrien, terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Yang kedua ada mikronutrien, yaitu besi, seng, tembaga, mangan, boron, molibdenum. Kemudian yang ketiga ada vitamin, yaitu vitamin B1, vitamin B6, asam nikotinat, glisin dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada zat pengatur tumbuh, yaitu ada auksin seperti IA atau NA, sitokinin seperti kinetin atau BAP. Dan kelima karbohidrat, sukrosa atau glukosa sebagai sumber energi. Dan yang keenam adalah agen pengental. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan faktor tunggal konsentrasi ekstrak pegangan sebanyak 5 taraf. Konsentrasi ekstrak pegangan yang digunakan adalah 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10%. Percobaan dilakukan sebanyak 4 kali ulangan sehingga diperoleh 20 unit percobaan. 1 unit atau 1 botol ditanam 5 eksplan kentang. Subkultur dilakukan sebanyak 2 kali dengan periode tanam 4 minggu setelah tanam MST. Subkultur 1 menggunakan planet dari laboratorium Balai Benih Hortikultura Kabupaten Banjarnegara. Hasil subkultur 1 digunakan sebagai sumber eksplan untuk subkultur 2. Kontaminasi pada kultur jaringan atau kuljar adalah adanya mikroorganisme yang tidak diinginkan seperti bakteri, jamur, dan sebagainya yang tumbuh pada media kultur atau pada jaringan tanaman yang dikultur. Hasil berdasarkan parameter waktu pertama kontaminasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa kontaminasi terjadi pada perlakuan 5% dan 10% dengan waktu 5 dan 6 hari setelah subkultur 1. Kontaminasi mungkin terjadi pada saat penanaman eksplan, kontaminan masuk bersama eksplan ke dalam botol. Pada subkultur 2 tidak terjadi kontaminasi pada seluruh perlakuan. Pemberian ekstrak pegangan pada media kultur jaringan tidak berbeda dengan pemberian ekstrak 0%. Kemungkinan senyawa dalam ekstrak daun pegangan menjadi lebih aktif dan bereaksi terhadap sel mikroorganisme pada subkultur 2 sehingga tidak terjadi kontaminasi pada seluruh perlakuan. Berdasarkan parameter persentase kontaminasi jamur dan bakteri dapat diketahui bahwa persentase kontaminasi oleh jamur dan bakteri adalah 25% terdapat pada perlakuan 5% dan 10% ekstrak pegangan. Jenis kontaminasi jamur tidak muncul selama penelitian. Media kultur tidak memperlihatkan adanya tanda kontaminasi jamur, yaitu terdapat hipa berwarna putih hingga abu-abu yang menutupi permukaan media kultur. Semua kontaminasi selama penelitian ini disebabkan oleh bakteri yang ditandai oleh lendir di permukaan media dan di sekitar potongan eksplan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Satyani et al. 2018 yang menyatakan bahwa kontaminasi bakteri ditandai dengan adanya lendir pada permukaan media. Planet yang berada di dalam media terkontaminasi bakteri terlihat layu dan lambat laun mengalami kematian. Planet mati disebabkan oleh aktivitas bakteri yang mengganggu sistem jaringan tanaman sehingga pertumbuhan planet menjadi terganggu dan kemudian mati. Menurut saya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak daun pegangan Centella acetica L sebagai antikontaminan dalam kultur jaringan tanaman kentang varietas Tejo MZ belum menunjukkan efektivitas yang signifikan pada konsentrasi yang diuji. Ekstrak tidak hanya tidak meningkatkan keberhasilan kultur jaringan, tetapi juga cenderung seperti menghambat pertumbuhan tanaman kentang, termasuk pertumbuhan akar, cabang, dan jumlah daun. Sekian tugas review jurnal yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.